Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sering muncul pertanyaan apakah untuk satu disk parabola itu bisa digunakan untuk banyak receiver? Maka jawabannya adalah bisa. Namun untuk mengaplikasikannya atau untuk mengimplementasikannya maka kita membutuhkan perangkat tambahan yang kita sebut dengan multi switch. Dan yang saya pegang ini merupakan multi switch, jenisnya itu adalah pasif multi switch, di mana di sini kita tidak membutuhkan sumber daya eksternal. Jadi ini langsung bisa kita gunakan saja. Untuk mereknya ini bermacam-macam, namun untuk metrik ini paling mudah, gampang kita dapatkan dan harganya pun juga terjangkau. Mungkin range harganya saat sekarang ini 100.000 sampai dengan 150.000 rupiah saja. Seperti biasa nanti untuk link pembelian terbaik akan kita bantu, kita sertakan di deskripsi video ini. Nah, sekali lagi yang saya pegang ini adalah multi switch, dan yang bagian atas ini, yang ini ya, ini adalah disek ya. Jadi ini atau disebut juga kadang-kadang orang menyebutkan yang ini switch juga, tapi ini adalah disek, oke? Nah, apabila kita ingin menggunakan satu disk, kemudian di mana satu disk ini nanti kita akan pakai untuk banyak receiver parabola, maka yang kita butuhkan itu adalah multi switch seperti ini. Untuk multi switch ini di mana dia bisa menggabungkan dua buah LNB dual out ya, menggabungkan dua buah LNB dual out. Jadi bisa kita gabungkan dengan menggunakan multi switch yang saya pegang ini. Mereknya itu adalah Matrix. Untuk jumlah receivernya itu maksimum adalah sebanyak 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian bawah ini adalah untuk receiver parabolanya, dan di bagian atasnya ini adalah untuk LNB-nya. Nah, bagaimana cara untuk penggunaannya? Untuk menggunakannya itu sangat mudah dan gampang sekali. Oke, saya sudah mempersiapkan LNB ya. Nah, kebetulan LNB yang nganggur, yang tidak terpakai itu adalah LNB S-band ini, dual out ya. Yang ini yang nganggur, yang selebihnya saya nggak punya yang menganggur, yang bisa kita pakai. Harus diingat, untuk multi switch ini, untuk LNB yang didukungnya itu adalah LNB C-band atau C-band, dan LNB S-band ini. Untuk yang Q-band tidak bisa. Namun apabila kita ingin tetap menggunakan LNB jenis Q-band tersebut, maka kita membutuhkan perangkat tambahan yang kita sebut dengan 22K generator. Ya, jadi itu harus dibeli. Nah, jadi dengan menggunakan alat itu baru bisa kita pakai. Oke, sekarang kita umpamakan saja kita menggunakan S-band ini, di mana untuk S-band ini nanti akan saya pergunakan untuk sebanyak maksimal adalah sejumlah 6 receiver. Nah, maka cara penggunaannya itu, nah di sini bisa dilihat ya di bagian atasnya ini. Nah, mungkin ini tulisannya kelihatan ya. 18V high, 13V. 18V low, kemudian 13V. Nah, cara pengaturannya di sini yang membedakan itu ada high, kemudian ada yang low. Ini pengaturan switch pada receiver kita, 22K ya, switch 22K. Oke. Apabila high, kalau seandainya S-band ini kita taruh di high, maka untuk 22K-nya harus kita on-kan. Namun apabila kita taruh di low, maka untuk 22K-nya pada receiver parabola itu kita off-kan. Ya, atau kita taruh di posisi defaultnya saja. Pada intinya tidak berada di posisi on. Nah, dengan demikian, ini tinggal dihubungkan saja nih nanti seperti ini. Kan ada kabel, kita pasang. Ini juga kita pasang ke sini, terserah ya. Ini boleh ke sini, ini boleh ke sini, ini boleh ke sini, ini boleh ke sini. Terserah. Bagaimanapun itu cara skema pemasangannya, tidak ada masalah sama sekali. Yang paling penting itu adalah pengaturan pada switch di receivernya atau 22K pada receivernya itu harus kita atur. Apakah dia on atau dia off. Dia itu akan berada di posisi on sekali lagi kalau kita taruh di posisi high. Atau biasanya ini juga ada yang menandakan atau mengasih tanda di sini adalah on. Kalau di sini ini adalah high ya. Kalau seandainya dia low berarti 22K-nya itu adalah off. Nah, apabila ini kita taruh posisinya di high, berarti nanti untuk pengaturan pada receivernya untuk 22K harus kita set ke on. Namun apabila kita taruh dia di low, maka boleh kita set dia itu adalah di off. Tidak boleh dia itu berada pada posisinya adalah on. Nah, kemudian yang di bawahnya ini silahkan nanti tentukan. Misalnya ini menuju ke receiver yang mana? Misalnya receiver yang ada di ruang nonton. Kemudian RX2 ini yang berada pada ruang tamu, misalnya begitu ya. Kemudian ada yang di kamar dan yang seterusnya. Yang jelas ini adalah 4x6 di mana bisa menggabungkan 4, itu tandanya bisa menggabungkan 2 buah LNB. 6 maksimal adalah untuk 6 receiver saja. Nah, ini adalah untuk multi switch. Dengan menggunakan multi switch ini kita bisa menggabungkan ya dengan menggunakan satu
parabola saja bisa kita pakai untuk banyak receiver. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah DSEC, berbeda dengan yang tadi. Nah, ini berbeda ya antara DSEC dengan switch. Terkadang orang menyebutnya ini dengan switch ada juga, padahal ini tepatnya namanya adalah DSEC. Dan kebetulan DSEC yang saya punyai ini, kebetulan ini juga yang nganggur, yang 1x4 kebetulan terpakai semua. Nah, yang ini jumlahnya adalah 1x10 ya, satu receiver, di mana di sini portnya ada sebanyak 10. Nah, untuk DSEC ini fungsinya itu adalah untuk menggabungkan banyak LNB parabola. Bisa saja LNB itu berada di satu disk, atau di satu disk tersebut terdapat 2 atau 3 LNB, itu bisa saja. Yang jelas fungsinya di sini adalah untuk menggabungkan banyak LNB untuk satu receiver saja. Jadi ini tidak bisa untuk banyak receiver, hanya satu saja. Nah, ini ada tulisannya di sini ya. Ini adalah LNB 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah untuk LNB-nya. Sementara yang di tengah ini mengarah kepada receiver-nya. Nah, untuk pengaturannya sangat mudah sekali. Misalnya pada LNB yang satu ini, ini tulisannya di sini adalah S1 ya. Pada S1 atau LNB 1 ini kita taruh di sini mengarah ke satelit Telkom 4 misalnya. Maka nanti pada receiver parabola kita untuk LNB-nya pengaturannya harus kita set untuk Telkom 4 itu menggunakan LNB 1. Kemudian untuk LNB 2 misalnya mengarahnya itu ASIASAT 7 misalnya ya. Maka ini kita taruh dia itu LNB yang untuk yang ASIASAT 7 satelitnya dia itu menggunakan LNB 2. Kemudian begitu juga misalnya di sini kita punya yang Kuben. Kuben ini mengarah ke Measat 3. Nah, maka di sini nanti untuk LNB 3-nya kita arahkan ke Measat 3. Nah, jadi dengan demikian cukup jelas ya perbedaan di antara keduanya ini, antara multi switch dengan DSEC. DSEC ini terkadang disebut orang juga dengan nama switch ya, tapi tepatnya ini disebut dengan DSEC ya, yang saya tunjuk ini, yang saya pegang ini adalah multi switch. Jadi terdapat perbedaannya. Sekali lagi, kalau kita simpulkan untuk multi switch ini fungsinya itu adalah untuk menggabungkan, kalau yang ini hanya 2 LNB saja dual out, di mana di sini bisa kita pasang untuk banyak receiver parabola. Dan terkadang juga muncul pertanyaan, apakah kedua-duanya ini bisa kita gabungkan? Cara penggunaannya sangat bisa sekali. Misalnya cara penggabungannya, skemanya itu adalah seperti ini ya. LNB kita taruh di sini. Nah, jadi seperti ini LNB kita pasang di sini. Misalnya S-band ada di posisi high, kemudian C-band berada di posisi low. Kemudian kita ingin menggunakan dengan DSEC, apakah bisa? Bisa. RX1 kita arahkan misalnya ke S1. Ya, jadi untuk pengaturannya nanti pada LNB atau pada receiver kita arahkan yang ini untuk S-band ya. Untuk S-band berarti kita arahkan misalnya adalah ke port 1. Jadi skemanya adalah seperti ini ya. Switch-nya dulu, multi switch-nya dulu, setelah multi switch baru setelah itu adalah DSEC-nya. Skemanya adalah seperti ini. Jadi sangat-sangat dimungkinkan sekali. Baik, demikianlah, semoga saja video tutorial ini bermanfaat sehingga teman-teman nanti bisa memahami perbedaan dan bagaimana cara menggunakan antara multi switch dan DSEC. Terima kasih. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.